Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum keempat. Ini adalah praktikum terakhir. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang komponen dan prototyping. Oke, nah yang pertama adalah komponen. Ya, komponen adalah sebuah elemen yang dapat digunakan berkali-kali dalam mendesain sehingga dapat mempersingkat waktu pengerjaan. Nah, sebagai contoh, aku cantumnya ada dua, yaitu notifikasi bar dan navigasi bar. Nah, jadi notifikasi bar ini pasti bakal ada di setiap kalian ngedesain UI, karena uh, setiap tampilan page kan di HP pasti selalu ada notifikasi bar di atas. Nah, bayangin kalian harus ngedesain ulang setiap page. Bayangin kalau kalian ngedesain 100 halaman page UI, kalian bakal wasting time di situ. Lalu yang kedua itu navigasi bar, yaitu biasanya navigasi bar itu dibikin komponen karena di page tertentu bakal membutuhkan navigasi bar. Entah itu setiap state ketika kita nyalain location, entah nyalain apa namanya, history ataupun user, pasti state-nya berbeda. Nanti aku jelas. Oke, masuk ke praktikum. Oke, nah seperti contoh nih. Ini kan navigasi bar di home ya. Sedangkan kalau kita tekan ini gambar troli ini ke follow ke history yang sudah kita beli. Nah, navigasi bar ini juga bakal ada di sini. Nah, kalau kalian copy nih, copy bisa aja tuh, bisa aja. Tapi kalau kalian ada ya 20 page, 50 page yang harus menggunakan navigasi bar, menurutku ya buang-buang waktu karena ada fitur namanya komponen dari Figma. Nah, coba kita buat. Jadi komponen itu nanti bakal masuk di aset di sini. Jadi kalian tinggal drag and drop. Nah, kayak gini nih. Aku udah bikin notifikasi bar. Kalian cuma butuh bikin satu. Nih, bikin satu frame aja. Ulang. Satu frame aja. Wait. Cuma bikin satu frame aja, lalu di make komponen. Nah, lalu nanti muncul di sini, kalian tinggal drag and drop. Contoh. Nah, kayak gini. Nah, ya oke. Nah, bakal kayak gini nanti. Nah, kalian tinggal drag and drop di semua page yang kalian butuhin. Kayak gini nih. Oke. Oke, dan lalu kita coba buat komponen navigasi bar. Kita coba buat navigasi bar dari awal dulu ya. Oke, kita samain ukurannya 374 86 40. Kita bikin putih, oke. Terus frame selection. Jadi kotak yang tadi kita bikin, objek yang tadi kita bikin,
di convert jadi frame. Nah, setelah ini kita nyalain layout grid. Karena objeknya ada 4. Columns. Nah, kayak gini. Kita bakal naruh objek ini di bagian putihnya. Oke. Kita cari ikonnya. Kita pakai ukuran 24x24. Nah, pasang di tengah-tengah. Nah, kalau udah, duplicate, taruh sebelahnya. Nah, kalau udah, kita matiin layout gridnya. Nah, kalau udah gini, ada 4 icon, kita tinggal ganti icon yang lain. Coba pin. Nah, ini pin. Kita sesuaikan ukurannya 24. Nah, kita Ctrl X, kita cut. Lalu paste to replace. Nah, langsung ganti di tempatnya yang sama dengan koordinat frame yang sama. Tuh. Nah, lainnya juga gitu. Kita coba yang lain. Shop. Mana ya? Nah, ini. Kita Ctrl X, paste to replace. Nah, yang terakhir juga ini user. Nah, kalau udah gini kita sesuaikan warnanya. Ini C4. Udah selesai gini, kita create component. Nah, udah. Tinggal hapus. Kita tinggal geser yang dari sini. Nah, ini juga yang kanan. Enaknya komponen juga, kita nggak perlu bikin dari awal. Misal, nah, kan aku bilang tadi setiap page pasti butuh state navigasi bar yang berbeda. Seperti kayak ini nih. Ini kan state-nya dari history. Jadi menu yang aktif, state yang aktif adalah di history. Kita benerin. Nah, kayak gini. Oke, selesai. Komponen, jadi kesimpulannya adalah komponen adalah sesuatu objek yang bisa digunakan berkali-kali. Tuh. Oke, lanjut ke prototyping. Sorry.
Typo prototyping. Oke, prototyping adalah suatu versi simulasi produk akhir. Pada tahap ini, UI yang telah dibuat dapat dioperasikan secara statis dengan animasi atau state yang telah disesuaikan. Nah, kata statis ini mengartikan data yang digunakan itu tidak dapat berubah. Jadi, ya tulisan kalian yang dipresentasikan di situ. Jadi datanya nggak bisa berubah, hanya dianimasikan saja. Nah, di sini aku ada contoh sedikit. Jadi ketika udah di prototyping, bakal ada tombol-tombol biru kayak garis-garis biru kayak gini. Itu menandakan navigasi ketika ditekan button ini bakal lari kemana gitu. Oke, lanjut. Nah, kita bakal nyoba di prototyping ini. Nah, ini page-nya cuma 4 ya, kebetulan. Jadi lumayan cepat. Nah, ketika kita tekan ini, kita jalanin ke home. Nah, ini udah otomatis sih kalau kita tarik-tarik kayak gitu. Nah, terus yang ini kita tarik ke sini. Terus yang ini kita tarik ke sini. Terus button balik ini juga kita tarik ke sini. Sesuai peruntukannya gitu. Nah, kalau kita play dari awal, ini juga ke sini after delay. Jadi oke, 1 detik. Oke, kita mulai, kita coba. Bentar. Harusnya nggak di sini. Bentar. Nah, kita present lagi. Nah, sedikit info nih buat kalian. Kalau kalian present langsung dari aplikasi atau di desktop di Figma itu biasanya berat sih. Laptopku aja berat di sini. Aku pakai MacBook. Nah, kecepatan kayaknya. Oke. Nah, aku nyaranin ada aplikasi namanya Figma Mirror. Ini bawaan dari Figma untuk di mobile. Nah, ketika kalian ngedesain suatu tampilan UI mobile, nah terus kalian pakai Figma Mirror, kalian bisa ngelihat tampilan langsung ketika diterapkan di HP. Gitu. Dan enaknya juga animasi-animasi yang sudah diterapkan di setiap page UI di prototyping itu bisa digerakin langsung di HP juga. Nah, itu kelihatan lebih real sih. Nah, itu fungsinya juga ketika kalian ditanya prototyping nih sama klien ataupun teman kalian mau pamer. Jadi kalian nggak perlu susah-susah ngedevelop dulu, ngoding dulu. Nah, kalian tinggal tunjukin prototype Figma Mirror kalian gitu. Kalian bisa ngakses pakai HP. Nah, di situ nanti kalian bakal disuruh login dengan akun yang sama sesuai page yang di akun yang sama gitu. Lalu kalian tinggal ke navigasi bar bagi sebelah kanan itu namanya mirror. Jadi kalian tekan itu, nanti kalian tekan salah satu frame, nanti bakal muncul di HP gitu. Itu sekedar informasi sih. Nah, nggak bisa ke kanan nih. Nah kayak gitu. Lalu tinggal coba sekarang masuk. Nah,
Nah, kayak gini nih. Balik. Ini namanya di prototyping. Udah mendekati hasil akhir. Balik. Nah, udah bisa semua. Jadi itu prototyping sederhana. Nah, lalu ketika ada pertanyaan, Kak, di prototyping bisa di scroll nggak ya? Bisa. Kalau di Figma bisa. Setahu aku ya, di Figma bisa. Jadi di HP, di story ataupun di sini itu bisa di scroll ke bawah ataupun ke samping secara vertikal ataupun horizontal. Caranya gimana? Yang pertama adalah misal story ya. Misal history. Cara yang paling simpel adalah kita ngepanjangin ini apa namanya? Frame page HP-nya, ngepanjangin untuk ya segini lah. Lalu kita kopas di paste objeknya. Wait. Nah, terus oke, cukup. Oke, lalu kalian di sini ada constraint, ada container itu fix positioning when scrolling. Nah, udah. Lalu kalian tekan frame page-nya di prototype vertical scrolling. Nah, kita coba. Nah, bisa. Minusnya adalah di sini bagian paling atas ini juga ikut ke geser. Tuh, hilang. Jadi nggak kelihatan seperti real sebagai HP gitu, sebagai prototype. Cara kedua adalah coba aku duplicate page ini. Nah, kita hapus dulu. Jangan sorry. Kita balikin ke ukuran awal 896. Ini kita copy juga. Nah, di sini kelihatan nih. Nah, ini namanya in frame scrolling. Jadi frame di dalam frame. Jadi kalian tinggal kayak gini, blok semua, terus frame selection. Nah, lalu ini kan over ya. Kalau di tampilan Figma-nya over. Kalau mau nggak kelihatan over, kalian tinggal klik clip content. Jadi yang keluar nggak ditampilin. Nah, selama kita ngedesain ini, kita tampilin aja. Nah, ini kan frame-nya panjang ya, sampai ke bawah. Kita pendekin, sesuaiin dengan ukuran sini. Oke, udah. Tinggal klik content.
frame ini juga clip content. Jangan di clip content. Nanti bakal jadi kayak gini. Wait. Belum. Kok ini nggak dapat ya? Oh, dapat. Ini kita hilangin prototype, no scrolling. Kita tekan frame-nya, vertical scrolling. Oke. Balik main screen. Bentar. Oh, kita coba play baru. Salah. Play baru. Harusnya udah bener. Harusnya. Tuh, udah benar. Kita benerin dikit. Ini masih kelewat di story-nya. Jadi historinya nggak lihat nggak hilang, di atasnya nggak hilang. Nah, itu cara kedua. Kelihatan agak lebih ribet tapi lebih enak dilihat gitu dan lebih rapi jadinya. Oke, lanjut yang vertical scrolling. Kita minggirin dulu yang ini. Konsepnya sama kayak yang tadi ya, jadi kita tinggal copy aja ini. Sesuaiin 16. Kita tinggal sorry. Ya, salah. Group. Oke, benar. Oh, ini. Oke, kita make in frame selection. Set. Nah, ini frame ini kita masukin dalam home. Nah, klik konten kan. Nah, ini kita tarik ke sini. Kita samain sama ukuran page. Kalau kita play,
Wait, sorry, belum, lupa. Di prototype kita lagi-lagi setting di sini. Wait, tekan frame-nya ke prototype, terus overflow scrolling, pilih horizontal scrolling. Nah, udah bisa. Nah, kayak gitu. Nah, tadi aku sempat ngingetin bahwa jangan lebih mudah kalian ketika apa namanya? Ketika prototyping, kalian download dulu Figma Mirror. Itu bisa dipakai di Android ataupun iOS ataupun iPhone. Jadi kalian ketika ngedesain, kalian bisa tahu hasilnya seperti apa ketika tampil di handphone. Oke, lanjut. Lalu aku mau ngenalin sedikit plugins yang biasa aku pakai. Di antaranya adalah yang pertama Iconify yang tadi kita lihat. Jadi Iconify itu aku sering notice ini sih di setiap praktikum. Jadi Iconify itu nyediain beberapa icon-icon gitu. Jadi kalian nggak perlu susah-susah bikin aset, nyari aset orang lain gitu. Di sini kita bisa nemuin banyak banget. Ada yang mulai material, Google Material, banyak lah. Lalu lanjut ada Protoflow. Protoflow. Jadi Protoflow ini kayak gini nih. Kalau kita lihat, wait. Nah, kalau kita lihat di sini, garis-garis ini kelihatan nggak sesuai gitu loh, nggak beraturan, ya fleksibel semaunya sendiri. Jadi kalian bisa bikin pakai namanya Protoflow. Jadi ini nunjukin flow yang bakal kalian bikin. Kalian bisa setelah kalian selection dengan prototype, kalian bisa tekan convert all interaction on this page. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Lebih terarah dan lebih teratur. Atau kalian bisa milih di page tertentu, kalian bisa tekan ini. Jadi kalian nanti disuruh ngarahin kemananya di setiap page yang berbeda. Oke, lanjut. Plugins yang terakhir yaitu UI Gradients. Jadi ada plugins namanya UI Gradients. Itu ngemudahin banget buat kalian yang bingung cara gradient tuh yang bagus yang kayak gimana gitu. Dulu aku juga nggak jago milih warna. Nggak jago milih warna, jadi apalagi kalau gradient-gradient gitu. Jadi lebih simple, ada plugin namanya UI Gradient. Kalian tinggal tekan. Nanti objek yang kalian aktifin atau kalian tekan itu bakal nyesuaiin warna yang ada di sini. Nah, kalau kalian udah nemu yang cocok nih, dan yang cocok misal ini, kalian pengen ngerubah dikit, kurang kayak gini nih, nah kalian bisa di sini bisa lihat sini nih, tuh kayak kayak biasanya aja, kurang panjang kah, ungunya kurang banyak, hijaunya yang dia jauhin, kayak gitu sih. Oke, itu sedikit praktikum dari aku. Ini praktikum terakhir. Oh ya, aku mau ngingetin. Oh, sebelum berakhir nih, aku mau ngingetin cara install plugins. Yang pertama adalah kita ke menu paling kiri, lalu ada plugins, geser ke bawah, lalu ada browse plugins in community. Aku pernah praktekin ini. Lalu kalian silakan cari plugins yang aku saranin.
gradients. Nah, di sini banyak. Ada UI gradients yang aku saranin tadi. Lalu kalau kalian punya saran, masukan atau plugins yang lain, kalian bisa nyari di sini. Kalian tinggal tekan install, lalu nanti bakal muncul otomatis di sini. Kayak gitu. Oke. Oke, makasih. Sekian dari praktikum kali ini. Terima kasih sudah mengikuti praktikum dari awal sampai akhir. Aku Renaldi Vela Jati Kencana. Terima kasih. Jadi, tapi kalau kalian butuh saran ataupun pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan chat di grup ataupun PC, personal chat. Aku bakal jawab sebisa aku. Oke, untuk absennya bisa absen di link yang ada di grup. Jangan lupa untuk absen untuk laporan ke Bu Tiffany agar nilai kalian juga aman. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.